Makanya tidak heran bagi kaum pesantren mencintai tanah air merupakan sebuah keniscayaan, karena kaum pesantren sadar dan yakin bahwa Nusantara merupakan sebuah anugerah besar yang harus dibela dan dijaga dengan mensyukuri dan mencintainya. Kaum pesantren benar-benar meyakini kebenaran slogan Hubbul Watan Minal Iman yang dipopulerkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Islam dan NKRI merupakan dua hal yang tidak bertentangan dan tidak perlu untuk dipertentangkan. Justru keduanya harus saling bersinergi dan mengisi dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan masa depan. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam sangat perlu untuk melakukan refleksi, memikirkan dan berimajinasi tentang Islam, tentang Muslim dan keindonesiaan di masa-masa yang akan datang. Ini penting sekali karena dilakukan atas dasar beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah pada akhir-akhir ini penggunaan sentimen agama dalam ruangan politik semakin menguat. Dimulai dari peristiwa Pilkada DKI Jakarta 2017 melahirkan gerakan-gerakan politik, di antaranya politik 212, sampai pada pemilihan presiden 2019 kemarin, politik identitas yang memanfaatkan kedangkalan pemahaman beragama tanpa dan dampaknya akan terus digunakan oleh kekuatan-kekuatan politik untuk meraih kekuasaan. Yang kedua, eksklusivitas, intoleransi dan radikalisme beragama, khususnya dari kalangan Islam, semakin hari semakin menguat. Bahkan laporan survei salah satu pakar yaitu Wahid Foundation pada tahun 2017, mayoritas muslim-muslimah mencapai 57,1% bersikap intoleran kepada kelompok yang tidak disukai, sampai akhirnya meningkat dari mulai tahun 2016 yang hanya 51% saja. Bahkan sejumlah aparat sipil negara, Polri, TNI, BUMN mulai banyak yang terpapar paham radikal, dan ini bukan omong-omong kosong. Hadirin rahimakumullah, eksklusivitas, intoleransi dan radikalisme beragama ini bukan saja merusak agama Islam, tetapi juga merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa merusak agama? Karena pada prinsipnya Islam menghargai kebinekaan. Karena eksklusivitas, intoleransi dan radikalisme beragama ini, sesama anak bangsa saling mengkafirkan, menyalahkan, bahkan saling memusuhi. Jadi kita harus saling bertoleransi tanpa kita menjual negara atau menghilangkan keyakinan kita terhadap agama kita sendiri. Yang ketiga, kelompok yang ingin mengganti Pancasila juga mengalami peningkatan. Mereka berpandangan bahwa Pancasila bertentangan dengan Islam, padahal pada Muktamar NU pada tahun 1984 di Situbondo, para kiai sudah memutuskan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan sila-sila yang ada dalam Pancasila merupakan yang direfleksikan nilai-nilai Islam. Karena itulah NU menjadi organisasi pertama yang menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasinya. Yang keempat,
dengan melakukan merefleksi, memikirkan dan berimajinasi tentang Islam, Muslim dan Indonesia, berarti kita sedang menjalankan amanah untuk menjaga Islam, mempertahankan NKRI dan kedaulatan bangsa Indonesia. Imam Ghazali mengatakan, wa dararu syar'i mimman yansuru la bi tariqihi aktsaru mimman yata'anu fihi bi tariqihi. Kehancuran agama disebabkan dari pembelaan yang tidak tahu caranya membela, lebih besar daripada kehancuran agama yang dilakukan oleh para pencela. Artinya, Islam akan hancur dan rusak dengan mengatasnamakan pembelaan terhadap Islam, karena pembelaan yang tidak dibenarkan oleh agama Islam itu sendiri. Maka dengan mencintai, menjaga, merawat, dan mensyukuri anugerah Nusantara yang ada di negara kita ini merupakan salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh kita semua, terutama warga Nahdlatul Ulama, dalam menjaga dan membela negara kesatuan Republik Indonesia dan menyebarkan dakwah Islam Nusantara. Maka dari itu, mari kita bersama-sama bangkit membela, menjaga negara ini. Jangan sampai negara ini dirusak oleh orang-orang dari luar, terutama orang-orang dari dalam. Maka alangkah indahnya kita sebagai orang NU, kita memperdalam aliran yang ada dalam organisasi kita sendiri, sehingga kita dapat mengembangkan dan memajukan Nahdlatul Ulama di seluruh dunia, terutama Indonesia.